Di luar sana ya, ibu-ibu yang mempunyai peran ganda bahkan triple gitu ya, tapi bisa maksimal di semua perannya gitu. Kita gunakan kelemahan sisi wanita ini sebagai, kekuatan Hmm. gitu. Hai Sobat Operasi, ketemu lagi dengan saya Dinda Novita sebagai host di podcast Operasi Obrolan Penuh Inspirasi. Dan kali ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Dan pasti semua sudah pada kenal dong ya. Ini kita kedatangan tamu namanya Ibu Alifatanti Purnamasari Eskep MKes. Nah, gelar barunya sampai sulit disebut ini. Nah, tema kita kali ini sangat menarik sekali dan sangat dinanti-nanti oleh emak-emak di Nusantara, karena tema kita sekarang judulnya adalah balance working mom dan tetap berprestasi. Gimana sih caranya ibu-ibu bisa tetap berprestasi di tempat kerja tapi juga bisa balance nih di kehidupan sehari-harinya. Langsung aja nih kita ngobrol dengan tamu kita, dengan Ibu Alifatanti Purnamasari Eskep MKes ya. Oke. Nah, Mbak Tanti, gimana nih kesibukannya? Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Apa ya Mbak Dinda ya? Dengar-dengar baru menyelesaikan kesibukan yang luar biasa. Baru saja dinobatkan sebagai mahasiswa S2 gitu ya Mbak ya. Bisa diceritakan nggak sih ke Sobat Operasi semua kesibukannya Mbak Tanti sekarang apa gitu? Ya kalau, kesibukan saya mungkin saat ini sudah sedikit agak longgar gitu ya Mbak Dinda ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sangat crowded sekali ya karena, harus menyelesaikan itu tadi ya, tugas akhir gitu. Kalau saat ini ya, kesibukannya kerja pastinya ya, kerja dan juga di rumah masih ada, anak gitu ya, anak kecil, masih balita gitu. Mungkin ya sibuk sebagai, wanita karir dan juga seorang ibu sih mungkin Mbak Dina untuk saat ini ya. Karena untuk yang kesibukan satunya itu alhamdulillah sudah terselesaikan. Ya berarti satu persatu udah mulai lega nih ya Iya, sekarang betul betul. perasaannya. Nah, kalau kita ngomong soal wanita karir, working mom gitu ya. Kalau istilah kerennya ini working mom nih. Wanita karir sendiri kan pasti ada tantangannya kan ya. Tantangan sehari-hari gimana menyeimbangkan antara menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang soleha, dan menjadi seorang wanita yang bekerja di kantor dengan prestasi tentunya. Kita semua sama-sama tahu Mbak Tanti kan sebagai kepala divisi ya di perusahaan Ailing ini, dan gimana sih Mbak, tantangannya apa Oh, sih? tantangannya ya. Jadi, kadang kalau kita bicara seimbang gitu ya, tadi yang Mm. tantangannya menyeimbangkan gitu ya Mbak Din ya. Kalau menurut saya itu, tantangannya itu kadang kita tidak bisa menurut kita itu kadang kita tidak bisa, menyeimbangkan antara anak, keluarga dan juga, urusan pekerjaan gitu ya. Apalagi kalau misalkan nih di waktu-waktu tertentu gitu ya. Misalkan kita dikejar-kejar deadline laporan gitu ya, atau misalkan ada event evaluasi 6 bulanan atau apa gitu yang mengharuskan kita, untuk bikin laporan, analisa dan lain-lain, itu biasanya jadi tantangan terbesar sih karena harus ada sedikit fokus ke tempat kerja dan mungkin sedikit apa ya, sedikit mengurangi waktu ketika di rumah bersama anak gitu. Jadi, mungkin di saat-saat waktu seperti itu sih tantangannya gitu. Pernah nggak sih Mbak stres yang ada di kantor atau mungkin di tempat kuliah itu kebawa di rumah gitu? Sempet. Tantangan juga dong itu Itu berarti tantangan ya. juga, bener bener Jadi bener. gimana sama-sama perempuan nih kita Iya ya. iya. Kadang kebawa nggak sih rasa Mhm. capek itu, dimana kita mungkin di rumah harusnya bagaimana? Mbak Tanti pernah nggak ngerasain yang kayak gitu? Pernah banget tentunya. Apalagi, saya mau cerita pengalaman yang akhir-akhir kemarin itu ya, bener-bener sangat menguras emosi, tenaga gitu ya Mbak Din ya, pikiran gitu. Karena memang, harus fokus di, 3 hal ya waktu itu dan menurut saya tiga-tiganya ini adalah prioritas juga dan di situ, gimana caranya saya bisa menyeimbangkan ketiga hal tersebut gitu. Nah kalau di rumah sendiri kadang ya, apa ya, kalau di rumah itu anak taunya kan kita udah nggak kerja ya, Mhm. dan pengennya itu pasti pengen ngobrol gitu sama kita gitu, Iya. karena waktu kita terbatas ya untuk ibu-ibu pekerja nih, waktu kita itu sangat terbatas sekali dan, kalau saya sendiri itu kerja itu pulangnya kan jam 5 ya, dan Mhm. rumah saya, sama tempat kerja ini lumayan, Jauh jauh gitu. betul, lumayan jauh dan ketika nyampe di rumah itu pengennya kan pasti
ngobrol sama anak, sama suami gitu ya. Tapi di akhir-akhir kemarin tuh bener-bener waktu itu sangat terbatas, dan memang kadang juga diprotes gitu sama anak gitu. Kalau suami pastinya sudah mengerti lah gitu ya. Karena lebih besar gitu, lebih gede pikirannya, udah lebih mau mengerti. Kalau anak kecil kan kadang taunya kan mama di rumah, kenapa kok masih buka laptop gitu ya, masih ngerjain Sibuk dengan apa. HP ya, Iya gitu betul. biasanya. Nah, itu biasanya gimana caranya ngasih pengertian ke anak kita biar dia itu bisa mengerti dan tahu yang sedang kita lakukan itu bukan kita nggak memperhatikan dia, tapi gimana dia tahu bahwasanya saat ini mamanya lagi sibuk, dan mungkin nanti setelah pekerjaan ini selesai baru bisa bermain dengan anak kita gitu sih Mbak Dinda, mungkin tantangannya ya. Manajemen waktu berarti. Iya ya. betul, Kita ngomong manajemen soal manajemen waktu. waktu berarti ya. Tapi sejauh ini balance dong ya, bisa dong ya menyeimbangkan itu di tengah-tengah kesibukannya Mbak Tanti, di tengah-tengah sibuknya kuliah, sibuknya pekerjaan, target dan lain-lain. Nah, pasti dong pernah ngerasain burnout. Iya di betul tempat kerja. betul. Pernah nggak? Pernah sih. Dong pasti ya, Pernah dong. Nah terus kalau udah kayak gitu nih Mbak Tanti ngapain? Gitu ya. Kalau saya biasanya kalau pas lagi burnout gitu ya, pasti butuh waktu untuk me time. Oke, me time-nya ngapain nih? Seorang Mbak Tanti nih ya, ini me time-nya ngapain? Kita pengen tahu dong ya, me time-nya Mbak Tanti ini ngapain Apa kira-kira? ya? Sepertinya kayak wanita ibu-ibu pada umumnya ya, ke mall gitu misalkan. Belanja mungkin ya, buang-buang duit. Ya, jadi kalau saya sih biasanya kalau me time itu pengen makan sih biasanya Mbak. Jadi saya itu kadang suka kalau lagi pusing gitu ya di rumah, misalkan lagi libur kerja, terus anak misalkan Sabtu kan masih ada kegiatan ekskul ya, sedangkan suami masih kerja di rumah kan ngapain juga gitu ya. Kadang waktu-waktu itu tuh saya gunakan untuk ini me time gitu, misalkan saya pengen makan apa yang makanan favorit gitu, ya udah tinggal keluar cari makan kayak gitu ya. Memang kadang aneh juga ya kok keluar sendiri, tapi menurut saya itu lebih lebih bisa menikmati makanannya kayak gitu ya. Dan kita juga nggak ada mungkin nggak ada interaksi dengan orang lain, jadi kita bisa fokus sama diri kita sendiri gitu sih Mbak Din. Atau kadang jalan-jalan ke mall, tapi padahal nggak belanja juga, cuman cuci mata ya betul gitu sih. Itu sih kalau lagi burnout. Atau kadang kalau misalkan nggak bisa keluar gitu ya, misalkan di rumah anak udah tidur misalkan, tapi pusing nih malam-malam gitu ya, tinggal nonton drakor atau apa gitu, bisa juga sih untuk menghilangi stres untuk sementara waktu gitu sih Mbak Dinda. Dan juga kalau misalkan burnoutnya itu udah parah gitu ya, yang paling sering biasanya ngajak suami, anak kemana gitu, hanya sekedar makan atau mungkin jalan-jalan kemana gitu sih, untuk untuk quality time gitu. Akhirnya biar bisa mencas energi kita yang udah habis di tempat kerja, setelah healing gitu ya, kalau istilah sekarang kan healing ya. Healing itu bisa positif lagi energinya, itu baterainya itu udah kecas dan lagi. penuh gitu loh ya. Oke. Sebenarnya simpel banget ya Mbak ya, me time-nya Mbak Tanti. Nah, setelah kita ngomongin me time nih, pasti ada dong ya support system ya Mbak Tanti di rumah, atau ya mungkin siapa sih support system terbesarnya Mbak Tanti nih, yang paling ngaruh banget itu siapa? Kalau bagi saya ya, karena kita perempuan ya, pastinya pasangan sih Mbak Dinda. Pasangan, karena pasangan, anak ya, keluarga, dan juga rekan kerja sih menurut saya. Kalau pasangan sendiri, karena yang paling dekat ini kan pasangan ya, pasangan kita harapannya bisa mendukung apapun yang kita lakukan dan harus mengerti gitu. Bahkan dulu Mbak, saya mau cerita pengalaman aja sih. Pastinya kan kalau kita nikah gitu, itu kan istilahnya itu ada kesepakatan ya, komitmen. Jadi memang saya itu orangnya itu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak bisa diem. Jadi harus ada aktivitas, harus kerja gitu ya. Dan ketika mau menikah sama suami ini, di awal itu saya sudah bikin komitmen, atau istilahnya kayak ngobrol santai, menyamakan visi misi gitu. Bahwasanya saya sampaikan nanti ketika saya sudah saya sudah menikah, saya maunya masih tetap bekerja nih gitu. Dan alhamdulillahnya si pasangan saya ini menerima gitu ya, dan dia juga mensupport penuh sih pastinya. Dan alhamdulillah itu cukup membantu ya saat ini ketika lagi sibuk banget, atau misalkan capek di tempat kerja, terus di rumah
harus ngomong anak kita gitu, ada yang bantu karena Iya. sudah sama-sama komitmen bahwasanya saya sebagai seorang istri itu juga maunya itu tetap berkarir gitu, tapi ya tetap tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Perempuan. Ya, sebagai seorang istri ya tetap harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suami dan anak gitu ya. Misalkan masak, ya saya sebenarnya jarang masak juga sih Mbak Bisa Dina, masak nih, nggak Mbak. bisa sebenarnya. Pinter masak berarti ya Mbak Danti ya. Enggak. Jadi mungkin ini kebetulan support system pasangan ini benar-benar mensupport banget. Saya nggak bisa masak. Untungnya suami tidak Mewajibkan. menuntut kalau misalkan lapar ya tinggal beli, atau kebetulan makanan kesukaannya itu nggak yang susah gitu loh Mbak Adin gitu. Jadi ya alhamdulillah cukup membantu sih sejauh ini. Alhamdulillah, berarti sejauh ini masih balance lah ya, Iya, antara betul. kerjaan, karir, keluarga, itu masih balance aja. Nah sekarang kita coba ngobrol lebih dalam lagi Iya, ya, iya, santai aja sih ya. Kita ngobrol mengenai karirnya Mbak Tanti. Oke. Mbak Tanti di sini sebagai kepala divisi operasional. Kepala divisi itu tanggung jawab yang berat nih ya Mbak ya. Iya, Tanggung pasti. jawab yang berat di tempat kerja dan tanggung jawab baik dari ke atasan maupun ke tim. Nah, kan berarti ini perempuan nih ya. Perempuan itu kan kita sama-sama tahu stereotip yang melekat adalah perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Ya. Perempuan itu baperan. Perempuan itu agak susah lah kalau memimpin gitu. Nah, sedangkan Mbak Tanti selama beberapa tahun ini, berapa tahun sih Mbak jadi kadif? Berapa ya? Sekitar 3 tahun kalau nggak salah ya. Lebih Mbak Lebih Din. ya 4 tahun. 4 tahun. Dengan pengalaman yang 4 tahun itu, dengan stereotip yang melekat bahwa perempuan tuh susah untuk memimpin karena kebaperannya atau karena yang lain-lain. Nah itu Mbak Tanti gimana cara mengatasinya? Karena kalau yang saya lihat nih, yang kita kenal selama ini Mbak Tanti itu adalah seorang wanita karir yang tangguh gitu ya, yang bisalah mengatasi masalah, mau itu di klinik, mau itu di rumah sakit tuh kayaknya bisa aja gitu. Nah itu gimana nih caranya Mbak Tanti melepaskan kemelekatan itu gitu? Oke. Ya kadang memang statement wanita itu biasanya cenderung baper ya Mbak Din ya. Ya emang sih benar itu benar. Karena kadang saya sendiri itu juga ada rasa kayak misalkan ngasih instruksi gitu ya ke tim, terus ada tim yang mungkin kurang paham atau kadang mungkin ada yang interupsi kayak gitu tuh, kadang ada bapernya juga sih, gitu. Terus apalagi saat ini timnya juga ada yang cewek, ada yang cowok gitu ya Mbak Din ya. Tapi gimana kita bisa bersikap sekali lagi profesional sih ya, profesional, dan seminimal mungkin itu kita bisa mengesampingkan rasa baper itu gitu ya. Emosi, iya betul. Jadi harus seimbang antara logika dan juga emosi kita ketika menghadapi sesuatu konflik gitu ya, atau menghadapi tim kita gitu. Karena itu PR berat juga sih Mbak Din. Awal-awal apalagi waktu pertama kali jadi kadif itu kan ada beberapa tim itu yang awalnya tuh temen Oh Mbak Tanti dimulai karirnya dari kacap dulu ya, Iya, dari kepala dari cabang kepala sampai cabang. akhirnya jadi kepala divisi Iya, yang betul. memimpin para kacap-kacap Iya, gitu ya. jadi ada yang temen gitu. Jadi awal-awal Ha. kayak mimpin rapat pun itu, aduh aku ngomong apa ya gitu loh Mbak Din. Sempet kepikiran kayak gitu ya. Terus ketika ngomong misalkan target atau apapun itu kadang aduh aku didengerin nggak ya kayak gitu. Nah itu juga jadi hal yang Tantangan gitu ya dan buat Mbak sampai Tanti. saat ini juga masih belajar sih. Dan untuk teman-teman di sana yang sebagai pemimpin wanita gitu, jangan berkecil hati meskipun kita wanita yang terkenal baperan. Tapi kita punya sisi ini loh Mbak Din, punya sisi yang kuat sebagai wanita itu biasanya empati ya. Karena dalam memimpin itu kita juga butuh rasa empati ke tim gitu. Kalau kita mimpinnya terlalu misalkan istilahnya, kalau kita terlalu keras gitu ya, terlalu saklek gitu ya, dengan aturan itu juga kadang timnya kita nggak nyaman ya. Jadi perlu empati, perlu care. Nah itu kadang kalau perempuan itu kan bisa ada sisi positifnya, ada sisi lebihnya di sisi lembutnya betul ya. perhatian Sebagai gitu. wanita kan penuh dengan kelembutan. Iya, itu kita gunain itu aja sebagai sisi positifnya kita, kelebihan gitu ya. Kalau cowok kan biasanya, ini bukan membandingkan ya, tapi ini lebih ke
kita gunakan kelemahan sisi wanita ini sebagai kekuatan gitu. Kalau cewek terkenalnya baperan, tapi biasanya empatinya kuat nih, care-nya juga lebih tinggi. Nah Jadi lebih itu, ngemong ya. ya betul. Jadi kita bisa tahu tim kita itu yang dibutuhkan apa. Terus ketika kita memberikan instruksi atau kita sharing target atau apa itu, kalau misalkan tidak tercapai, nah empati itu atau caring itu yang bisa kita sampaikan ke tim kita, gimana, kenapa, kendalanya apa. Nah itu kekuatan itu yang bisa kita maksimalkan sebagai leader seorang perempuan. Ya seperti itu sih Mbak Dinda. Dan di mana yang dipimpin juga banyak perempuan ya. Jadi mak-mak menghadapi mak-mak gitu. Luar biasa. Banyak bermain perasaan di sini sepertinya. Nah tadi kan ada kaitan dengan itu nih Mbak. Sekarang aku pengen tahu nih ya, momen apa sih Mbak yang paling berkesan yang dialami terakhir kali aja deh, yang paling inget nih ya, yang paling terakhir kali selama jadi pemimpin, selama memimpin para wanita-wanita dan ada beberapa laki-laki juga, sebagai seorang kadif, sebagai seorang pemimpin wanita dan yang dipimpin kebanyakan wanita. Nah ini momen apa nih yang paling yang bikin Mbak Tanti berkesan gitu? Mungkin momen akhir-akhir ini kali ya Mbak Din ya, untuk momen yang memorable gitu di akhir-akhir ini, di tahun ini khususnya, karena tahun ini tuh perusahaan kami tantangannya cukup luar biasa ya. Targetnya dibanding dengan tahun-tahun lalu itu termasuk wow gitu. Ada beberapa goals lah yang ditentukan, dan di sini itu selama beberapa bulan terakhir ini memang masih belum mencapai target yang diharapkan gitu. Tapi positifnya meskipun kita tidak mencapai target itu, tapi alhamdulillah ada support system dari rekan kerja tim kita, tim saya gitu ya. Tim saya di sini saling support gitu ya. Antar cabang itu saling support gitu, sehingga ketika ada cabang yang misalkan nih targetnya sangat kecil banget capaiannya, belum tercapai, itu masih tetap bisa semangat gitu. Yang saling capaiannya menguatkan berarti betul, ya, yang ya? capaiannya tinggi saling berbagi tips gitu. Jadi biasanya itu forum-forum seperti itu sih kita lakukan 1 bulan sekali ya, untuk menguatkan semangat teman-teman yang ada di tim evaluasi, saya. Meeting gitu ya. Meeting, betul seperti itu. Nah, berapa cabang sih Mbak yang dipegang sama Mbak Tanti ini? Berapa ya? Mungkin lebih dari 15 kali ya. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. 15, 10 aja udah banyak. Ini 15 lebih lagi ya. Kayaknya lebih deh dari itu. Oke. Nah, mimpin 15 lebih cabang itu kan gak gampang nih ya, gak gampang banget gitu. Nah, mindset penting apa sih Mbak yang dimiliki Mbak Tanti nih sebagai seorang working mom supaya tetap bisa berprestasi? Mindset kayak gimana sih yang kita punya? Kayak gimana? Oke, kalau saya sendiri itu balance ya antara working mom dan juga kita sebagai wanita karir ya di tempat kerja. Mindset saya itu bahwasanya balance itu bukan berarti sama rata ya Mbak Dinda ya. Tapi kita bagaimana bisa berbagi peran gitu. Ketika kita bekerja itu ya kita fokus pada kerjaan kita biar bisa selesai dengan baik. Tapi ketika kita di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita juga harus fokus gitu ya, berperan fokus 100% kepada anak kita. Seperti itu. Kalau balance itu seperti itu menurut saya ya. Jadi adil itu nggak sama rata, iya betul, ya, dan tapi sesuai dengan porosinya. Iya betul, dan gitu. jangan terlalu jangan terlalu memaksakan diri untuk perfeksionis. Biasanya cewek-cewek kan seperti itu ya. Yang penting kita bisa berbuat sebaik mungkin dimanapun peran kita itu kalau bisa tetap maksimal gitu. Baik Mbak Tanti, wah berperan penting banget ternyata ya itu untuk karir seorang ibu Tanti. Mindset yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang pahami, tidak semua orang punya gitu ya. Jadi mindset kayak gitu kan mungkin jadi insight ya buat yang di luar sana. Ada sekalian nih Mbak Tanti kasih deh motivasi buat para wanita di sana yang sebenarnya pingin banget jadi wanita karir tapi takut. Gitu karena ya. Kadang perempuan itu banyak takutnya ya, banyak bapernya duluan daripada mencobanya gitu kan ya. Nah, motivasinya kayak gimana nih Mbak supaya perempuan-perempuan di sana yang ingin berkarir, ingin menjadi working mom tapi masih ragu. Nah, dimotivasi dong Mbak, minta motivasinya dong dari Mbak Tanti.
apa ya, mungkin untuk, ibu-ibu pekerja yang di luar Mhm. sana gitu ya, agar bisa lebih, produktif lagi. Jadi kita sebagai seorang ibu, sebagai Mhm. seorang, wanita karir, sebagai seorang istri itu jangan jangan berkecil hati bahwasanya kita tidak sendiri, banyak di luar sana ya, ibu-ibu yang mempunyai peran ganda bahkan triple gitu ya, tapi bisa maksimal di semua perannya gitu. Kalau tipsnya sih mungkin yang pertama pastinya harus pinter-pinter manajemen waktu ya Mbak Dinda ya, Mbak, manajemen waktu. Jadi kita harus bisa Mhm. memilah kapan, aktivitas itu urgent dan penting itu yang harus kita dahulukan, Prioritasnya yang ya mana prioritas yang gitu mana, ya? ya betul harus Oke. memprioritaskan mana agenda Mhm. atau aktivitas-aktivitas yang itu masuk ke kategori urgent, penting kayak gitu dan mengesampingkan bahkan mendelete sesuatu hal atau aktivitas yang dia memang tidak penting dan tidak Gak tidak urgent urgent, gitu jadi ya, gak urgent jangan dan gak terlalu fokus di penting situ. gitu Misal ya. kayak scroll TikTok itu kan nggak penting ya, Oke. boleh, tapi jangan terlalu lama gitu ya Mhm. tentang manajemen waktu pastinya. Kemudian yang kedua tentang mindset tadi, bahwasanya kita sebagai seorang perempuan balance itu bukan berarti sama rata ya, Mhm. tapi kita, bisa bermain peran. Jadi kita bisa, fokus ketika kita di tempat kerja, fokus dengan pekerjaan, jadi kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu, sehingga ketika kita di rumah, kita juga bisa fokus kepada anak kita dan mungkin suami kita ya, gitu. Baik, Mbak Tanti, sangat menginspirasi sekali ya obrolan kita hari ini, sangat banyak insight yang saya pribadi dapat nih ya dari Mbak Tanti. Saya juga pengen nih berkarir yang bisa kayak Mbak Tanti gitu, jadi seorang kadif atau mungkin ya mungkin, di luar sana juga sebetulnya banyak perempuan yang ingin tapi tidak ada kesempatan atau ada kesempatan tapi belum berani mengambil kesempatan Iya itu iya iya. gitu ya. Terima kasih motivasinya Mbak Tanti ya, alhamdulillah. Sudah sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas di sini. Pengen banyak banget mengorek-ngorek kehidupan Mbak Tanti nih sebagai wanita karir yang sukses, yang berprestasi. Cuman kalau, kita lihat karena waktunya sudah mepet banget. Oke, terima kasih Mbak Tanti atas kehadirannya di podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi. Nah, jangan lupa follow IG ailing.id dan subscribe YouTube Ailing Group. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.